Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atowa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Chapter 1146 yang lalu sudah memperlihatkan pertarungan para ksatria dewa. Kunko, Somers, dan Killingham sudah bertarung melawan musuh mereka masing-masing. Ketiganya pun berhasil menang. Kunko bisa menangkap Kallen dan menghempaskan 4 kru topi jerami. Killingham bisa mengalahkan Kiba, sementara Somers bisa mengalahkan Saul. Nah, melanjutkan cerita di chapter 1147, Somers melakukan siaran langsung yang dapat didengar oleh seluruh raksasa Elbaf. Ada beberapa poin yang bisa disampaikan oleh Somers. Pertama, mengenai kenyataan tentang Raja Halard. Somers mengatakan jika Raja Elbaf yang sudah tiada itu pernah membuat kesepakatan dengan pemerintah dunia untuk menjalin sebuah aliansi. Tetapi Raja Halard malah berkhianat. Dia menghentikan aliansinya dengan pemerintah dunia secara sepihak. Karena hal itulah para ksatria dewa diutus oleh pemerintah dunia untuk membalas pengkhianatan dari Raja Halard. Awalnya mereka datang untuk merekrut Loki, sang pangeran Elbaf, tapi karena Loki menolak, maka penaklukan Elbaf adalah jalan yang akan ditempuh oleh pemerintah dunia. Kemudian Somers juga mengatakan jika mereka sudah mendapatkan anak-anak Elbaf untuk dijadikan sandera, dan jika para raksasa tak mau bekerja sama, maka anak-anak raksasa itu akan menjadi korban. Selanjutnya kita menuju lokasi bajak laut raksasa. Di sini mereka sudah berhasil menumpas para monster mimpi dan sedang mendengarkan siaran langsung Somers. Dory dan Broggy terlihat marah karena para ksatria dewa itu bertingkah seperti pengecut dengan menyandera anak-anak. Sementara itu Gaban berkonsentrasi untuk melacak sumber siaran langsung itu menggunakan Kenbonsoku hakinya. Tak lama kemudian Gaban berhasil. Dia pun tahu bahwa asal siaran langsung itu ada dari sekolah Walrus. Nah, karena tugas mengalahkan monster mimpi sudah selesai, Gaban dan para bajak laut raksasa langsung bergerak ke sekolah Walrus untuk menyelamatkan anak-anak dan menghajar para penyusup. Sementara itu di lokasi pesta, Jarul tampak sangat khawatir dengan nasib cicitnya yang bernama Ylva. Ya, cicit Jarul itu adalah anak perempuan yang ada di barisan paling depan yang sedang berusaha diselamatkan oleh Saul. Kemudian Jarul mendapatkan laporan bahwa Kallen telah pergi menggunakan Sval kecil. Lalu para kru topi jerami yang ada di pesta pun sudah tidak terlihat. Nah, para raksasa di sana mengambil kesimpulan jika para kru topi jerami sudah pergi bersama Kallen dan mereka akan melawan para penyusup itu. Selanjutnya kita menuju lokasi Luffy dan Loki di dunia bawah. Mereka masih tampak kekenyangan dan belum menyadari kekacauan yang ada di dunia matahari. Nah, dunia bawah ini benar-benar terpisah dengan dunia matahari dan dunia surga. Bisa dikatakan tidak ada jalur komunikasi yang tersambung ke dunia bawah ini, sehingga mereka tidak dapat mendengar siaran langsung yang dilakukan oleh Somers. Lalu setelah semua makanannya tercerna, Loki bisa kembali duduk dengan baik. Secara ajaib, luka-lukanya berangsur membaik setelah mukbang besar dengan Luffy. Pangeran Elbaf itu pun mengatakan bahwa para ksatria dewa yang sudah menyerangnya itu akan melakukan hal buruk terhadap Elbaf. Loki pun meminta borgol terakhir di kakinya segera dilepaskan agar dapat membalas dendam pada orang-orang yang sudah menyerangnya itu. Hajruddin terlihat belum percaya dengan Loki. Dia meminta agar Loki tidak dilepaskan dulu, dan Luffy tidak boleh begitu saja percaya dengan Loki. Akhirnya terjalin kesepakatan bahwa Luffy, Zoro, dan Sanji akan pergi ke dunia matahari untuk memastikan ucapan Loki tentang para penyusup yang sudah menyerangnya. Jika Loki berkata jujur, maka Luffy berjanji akan melepaskan borgol terakhir di kakinya. Oke, selanjutnya Shin bisa menuju lokasi Imsama di Mariejoa. Di sini pimpinan tertinggi pemerintah dunia itu terlihat sedang ada di taman bunga. Di tangannya terlihat sebuah api kecil yang menggambarkan sosok Gunko.
Itu bisa jadi adalah bentuk jiwa Kunko yang ada di tangan Im Sama. Dan tidak hanya Kunko, jiwa para Gorosei dan Ksatria Dewa yang menerima kekuatan dari Im Sama juga harus menyerahkan jiwa-jiwanya. Itu adalah harga yang harus mereka bayar demi mendapatkan keabadian dan juga kemampuan melewati portal Abyss. Iya, portal Abyss adalah portal lingkaran teleportasi yang digunakan oleh para Gorosei dan Ksatria Dewa. Somers pernah mengatakan bahwa orang tanpa tanda khusus tak bisa melewati portal itu. Hal ini berarti hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki tanda khusus itu, yaitu para Gorosei dan Ksatria Dewa, sehingga mereka bisa melewati portal Abyss. Nah, tanda khusus itu bisa jadi adalah semacam bukti kontrak pertukaran jiwa yang diberikan oleh Im Sama. Nah, kekuatan regenerasi yang ditunjukkan oleh para Gorosei dan Kunko memang terlihat overpower. Namun jika kita ingat-ingat, di Arc Egghead kemampuan itu sudah dapat dipatahkan, yaitu menggunakan hakinya Joy Boy. Ya, saat itu haki Joy Boy dilepaskan oleh robot kuno Emmet dari sebuah simpul yang berasal dari masa lalu. Saat terkena haki itu, para Gorosei langsung kembali ke Marie Joa, dan Im Sama pun seperti mendapatkan serangan yang menyakitkan. Nah, ini menunjukkan bahwa haki pada level tertentu bisa menaklukkan kemampuan regenerasi yang diberikan oleh Im Sama. Dan tentu itu adalah level haki yang harus dikuasai oleh Luffy agar dapat melawan para Gorosei dan Ksatria Dewa. Dan tentu saja pada akhirnya yang akan digunakan untuk melawan Im Sama. Iya, sepertinya petunjuk untuk menggunakan haki itu akan ditemukan pada naskah Harley yang dibaca oleh Robin. Bisa jadi ada semacam latihan khusus yang hanya dapat dipelajari di Pulau Elbaf untuk bisa menguasai haki tingkat tinggi seperti Joy Boy dalam waktu singkat. Dan Mimin curiga jika lokasi khusus itu ada di dunia surga, dunia yang harusnya benar-benar bersinar terang karena jarak dengan matahari yang sangat dekat. Di dunia surga itulah Luffy akan mendapatkan kemampuan haki tingkat tinggi seperti levelnya Joy Boy. Oke, itu aja prediksi alur cerita untuk chapter 1147 mendatang. Jika nakama sekalian punya pendapat lain yang lebih bagus, silahkan bisa tulis di kolom komentar. Yosa Mimin Atwa Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atwa Hayato. Show!